Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Betaria Efriani SMMM, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Manajemen Perubahan, kode MBS 4324. Kita akan membahas terkait modul 6 di pertemuan 8, yaitu menganalisis kebutuhan perubahan bagi organisasi. Baik, jadi memang materinya ada dua cakupan, yaitu kegiatan belajar 1, menganalisis kebutuhan perubahan organisasi, dan kegiatan belajar 2, implementasi daripada manajemen perubahan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan perubahan. Jadi mengidentifikasi faktual problem sesuai tipe daripada perubahan organisasi. Ini dibedakan seperti apa? Dibedakan menjadi 3, Bapak Ibu mahasiswa. Yang pertama, perubahan developmental yang merupakan perubahan sederhana, peningkatan dari kondisi yang ada, itu cirinya. Kemudian masalah internal yang mudah dipecahkan, contohnya apa? Kinerja rendah, kualitas pelayanan, seperti itu. Dan strateginya bisa dari pelatihan, peningkatan proses, dan juga komunikasi. Yang kedua, ada perubahan transisional. Ada 3 cakupan juga, respon terhadap perubahan signifikan di lingkungan eksternal, itu yang pertama. Yang kedua, membutuhkan reorganisasi, kemudian adanya teknologi baru atau kebijakan baru. Yang ketiga, fokus pada perencanaan yang baik, analisis dampak, dan juga manajemen daripada transisi. Kemudian ada juga perubahan transformasional, ada 3 cakupan juga. Yang pertama, perubahan radikal, melibatkan perubahan budaya dan pola pikir. Yang kedua, diperlukan saat organisasi menghadapi wake up call yang mengancam daripada keberlangsungan hidup daripada organisasinya. Contoh transformasi PT KAI Indonesia ya di bawah Ignatius, seperti itu contohnya. Selanjutnya, ada yang namanya analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu singkatan Bapak Ibu ya, terdiri dari S-nya itu adalah strong, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah threat. Jadi analisis SWOT untuk perubahan organisasi, yang pertama tadi sudah disampaikan, strength, kekuatan, ya kan? Komponen S-nya adalah kekuatan. Faktor internal yang mampu mendukung, baik SDM-nya yang andal, kemudian infrastruktur yang baik, kemudian ada yang namanya kelemahan atau weakness. Weaknesses ini adalah faktor internal juga yang menghambat. Nah, yang tadi kalau kekuatan adalah support, yang mendukung, sedangkan ini adalah yang menghambat. Apa contohnya? Ya ini, kebalikannya, sumber daya manusianya yang lemah, kemudian leadership-nya atau kepemimpinannya buruk. Nah, seperti itu menjadi kelemahan juga yang ada dalam organisasi, seperti itu. Selanjutnya, O adalah opportunities atau peluang. Merupakan faktor eksternal. Nah, kalau tadi sudah faktor internalnya, ini faktor eksternalnya. Tapi yang mendukung. Seperti apa? Adanya namanya loyalitas daripada pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Kemudian repeat order atau peningkatan permintaannya itu meningkat. Nah, itu opportunity atau peluang. Kalau sebaliknya apa? Adanya threat. Threat itu adalah ancaman, merupakan faktor eksternal. Kalau tadi adalah mendukung, dan threat ini kebalikannya, faktor eksternal yang menghambat. Jadi muncul pesaing baru nih ya kan, kompetitor seperti itu. Kemudian teknologinya ketinggalan zaman atau sudah usang, tidak update, tidak upgrade seperti itu. Kemudian apa sih manfaat daripada SWOT ini, analisis SWOT ini? Yang pertama, mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk strategi perubahan. Jelas, dia mampu membedakan mana sih yang dikatakan kuat, mana sih yang dikatakan lemah, dalam apa? Dalam kaitannya untuk strategi perubahan di dalam suatu organisasi. Yang kedua apa? Efektivitas dan efisiensi dalam perubahan. Yang ketiga sebagai alat. Alat apa? Alat analisis yang mudah dan juga murah ya kan, SWOT. Seperti itu. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari perubahan apa saja? Ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama kesadaran daripada masalah. Membangun kesadaran kolektif akan masalah daripada organisasi. Kemudian ada diagnosis komprehensif. Ini memahami kebutuhan dan dampak perubahan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga adanya koalisi manajemen, di mana perubahan dan
komitmen dari manajemen puncak. Yang keempat, adanya visi dan tujuan. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dalam menentukan visi dan tujuan juga harus jelas, harus menarik. Tidak yang realistis atau tidak yang terlalu mengada-ada. Jadi harus realistis, harus jelas, dan tentunya juga menarik. Organisasi juga dan tanggung jawab, ada kaitan organisasi dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, di dalam suatu organisasi, struktur organisasi itu harus jelas. Untuk apa? Yang seperti apa nih katakan jelasnya menunjukkan adanya pemimpin yang perubahan tadi, pimpinan yang perubahan. Jadi harus jelas leadership-nya ini aware, leadership-nya ini istilahnya memahami dinamika daripada lingkungan, seperti itu. Kemudian adanya manajemen waktu, di mana perencanaan dan eksekusi perubahan dengan kerangka waktu yang realistis. Jadi harus terukur terkait waktu, seperti itu. Dan yang poin ketujuh, pelatihan dan sumber daya. Jadi memang mempersiapkan juga ya Bapak Ibu ya, persiapan SDM dan sumber daya yang diperlukan. Apa saja ya? Pendukungnya banyak. Tidak hanya human, tetapi ada faktor lain misalnya peralatan, sarana prasarana, bahan seperti itu. Kemudian apalagi adanya komunikasi yang efektif, jelas. Pertukaran informasi ini harus jelas, harus terukur, harus terbuka, dan juga tepat waktu. Jangan sampai dalam suatu organisasi komunikasinya sebaliknya tidak efektif. Ya, bagaimana suatu organisasi mampu berjalan dengan baik kalau misalnya nih informasi hari ini harus dilaksanakan planning A, B, C. Ternyata disampaikannya besok atau 2 hari lagi setelah daripada pesan itu seharusnya, misalnya pesan itu harusnya hari ini, tapi disampaikan 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah, itu bagaimana? Bagaimana mau mencapai visi misi, mau mencapai tujuan organisasi kalau komunikasinya saja tidak efektif, tidak tepat pada waktunya. Poin ke-9 adalah pemantauan. Jadi memang evaluasi berkelanjutan selama proses perubahan. Tentu Bapak Ibu, yang namanya perubahan itu tidak hanya serta-merta sekali saja, pasti ada yang namanya evaluate, ada yang namanya revisi, ada yang namanya perbaikan, seperti itu. Dan yang ke-10 adalah keberhasilan awal. Jadi mencapai keberhasilan kecil untuk apa? Ya ini mendorong semangatnya daripada memotivasi tim. Dan selanjutnya ada yang namanya fleksibilitas proses. Jadi kemampuan apa? Menyesuaikan rencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tadi. Atau sesuai dengan kesepakatan tujuan awal lah daripada si organisasi tadi. Poin yang 12 menetapkan daripada perubahan. Dia mengkonsolidasikan perubahan seperti itu biasanya untuk jangka panjang. Kemudian tadi kegiatan belajar 2 implementasi daripada manajemen perubahan. Implementasi atau aplikasinya. Perubahan itu ada fokus dan evaluasi. Yang pertama, tujuan implementasi memastikan perubahan berjalan sesuai rencana. Kemudian mengidentifikasi masalah yang tak terduga atau tidak diramalkan, tiba-tiba masalah yang tiba-tiba datang. Kemudian menilai keselarasan antara perubahan dengan apa? Dengan tujuan daripada si organisasi. Kemudian adanya evaluasi implementasi dikutip dari Green 2007. Ini ada beberapa metode ya ataupun cakupannya. Yang pertama metode adalah evaluasi. Melalui apa? Feedback, umpan balik dari klien atau konsultan perubahan. Jadi memang pertanyaan kuncinya ada 3 poin. Yang pertama, apakah proses perubahan mengalami gangguan? Yang kedua, apakah perubahan sesuai dengan planning atau rencana? Ya kan? Yang ketiga, apakah perubahan dianggap bermanfaat? Ini kuncinya. Suatu perubahan itu mampu dikatakan sesuai tidaknya harus mampu menjawab 3 pertanyaan ini dengan tepat dan sesuai. Selanjutnya ada hasil evaluasi, yaitu ya tadi memberikan feedback atau umpan balik. Yang penting untuk apa ya? Untuk perubahan tentunya dalam suatu organisasi. Selanjutnya, implementasi perubahan dari pandangan klien. Yang pertama, masukan utama dari klien ada beberapa poin, yaitu kebutuhan teknologi informasi. Jadi T ini penting, tapi saat ini belum terlalu diperlukan. Kemudian adanya perencanaan realistis. Jadi rencana perubahan harus realistis dan dapat dijalankan, tidak terlalu mengawang-awang, tidak terlalu mengada-ngada yang sulit untuk diwujudkan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi harus real, bisa diwujudkan, bisa dijalankan.
Selanjutnya ada yang namanya area stabilitas. Jadi perubahan lebih mudah jika ada stabilitas sementara. Selama apa? Transisi, peralihan. Harus ada yang namanya sementara tadi. Kemudian yang tentunya adalah manajemen risiko, di mana pentingnya kejelasan dalam pengelolaan risiko dan responsibility atau tanggung jawab. Yang kedua, tindakan yang diperlukan apa saja? Yang pertama, pahami urgensi daripada perubahan dan komunikasi dengan baik. Itu dulu. Kemudian, mampu memastikan rencana perubahan itu didasarkan pada analisis yang realistis kaitannya tadi, ya kan? Yang ketiga, buatlah masa transisi yang memungkinkan stabilitas. Sampai dengan tentukan sistem manajemen risiko yang jelas dan terstruktur. Baik. Selanjutnya adalah operasionalisasi daripada si perubahan. Jadi memang operasionalisasi perubahan ada beberapa aspek penting dalam implementasi. Yang pertama, rencana pada jalurnya. Jadi memang evaluasi sistem kontrol untuk memastikan perubahan berjalan sesuai planning atau rencana. Yang kedua, pelaksanaan yang konsisten. Jadi memang memonitor proses untuk memastikan apa? Perubahan benar-benar diterapkan. Yang ketiga apa? Infrastruktur yang supported atau yang mendukung. Sesuai infrastruktur untuk mendukung perubahan tanpa apa? Mengganggu bisnis yang sedang berjalan tentunya. Tidak kontra, tidak berbenturan seperti itu. Kemudian bisnis seperti biasa. Jadi memang kelola masa transisi untuk mengurangi apa? Resistensi, penolakan dan memastikan bisnis lama tetap survive, tetap berjalan Bapak Ibu. Dan faktor kunci ada 4 di sini ya poinnya. Yang pertama, yang ke-1 adalah durasi. Jadi project jangka panjang memerlukan tinjauan rutin secara berkala, maintenance. Kemudian yang kedua ada integritas. Jadi tim yang kredibel, yang berpengalaman untuk mengelola apa? Si perubahan ini. Jadi harus diampu oleh orang-orang yang apa? Yang kompeten, tidak sembarang orang. Agar apa? Ya, agar perubahan itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, berjalan dengan profesional. Itu. Adanya apa lagi? Yang ketiga, komitmen. Jadi komitmen dari manajemen dan karyawan itu sangat penting. Jangan sampai awal-awalnya saja seperti support, mendukung, tetapi di pertengahan atau menjelang akhir malah sebaliknya. Nah, itu tidak konsisten, harus komitmen tadi harus dipegang teguh. Kemudian yang keempat, usaha. Usaha, effort. Jadi memang apresiasi usaha ekstra dengan apa? Insentifnya yang memadai Bapak Ibu. Selanjutnya adalah controlling atau pengawasan, evaluate atau evaluasi perubahan. Jadi ada aspek utama pengawasan ini adalah tujuan. Salah satunya ada 4 poin di sini yang tujuan dan ukuran adalah poin pertama. Jadi tentukan apa yang ingin dicapai dan diukur. Ukur dulu hasilnya. Seperti itu. Yang kedua, waktu pengawasan. Apakah awal, tengah, atau akhir proses perubahan itu seperti apa. Kemudian data dan metodologi. Nah, ini penting. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki data yang valid. Metodenya apa? Ya, ada berbagai sebenarnya metode itu. Ada macamnya, baik menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, menurut Sugiono 2019, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu data yang berupa biasanya seperti kalimat, penelaah, kata-kata, seperti itu. Sedangkan kalau kuantitatif sebaliknya Bapak Ibu. Dia ini adalah data yang diperoleh yang akan selanjutnya diteliti. Jadi memang penelitiannya berupa angka data-data. Nah, penelitiannya bisa menggunakan bantuan program statistik. Misalnya ada namanya FUSE. Misalnya ada yang namanya apa? SPSS, ada namanya PLS, ya kan? Ada yang namanya LISREL dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan daripada metodologi yang akan digunakan. Selanjutnya sumber data. Jadi memang harus pertimbangkan sumber data yang bagaimana? Yang valid, yang sesuai, yang tepat. Jadi memang pengawasan staf ini ada yang pertama peran budaya organisasi. Budaya ini sangat mempengaruhi penerimaan daripada perubahan. Ya kan? Yang kedua adanya evaluasi staf. Jadi fokus pada apa? Pemahaman, sikap, dan dukungan terhadap perubahan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah ini bermacam-macam ya Bapak Ibu ya.
caranya, baik menggunakan daripada wawancara, survei, atau kuesioner, atau angket, ya kan kita kenal seperti itu, atau FGD, form group discussion seperti itu. Dan poin yang keempat adalah sistem feedback atau umpan balik. Jadi integrasikan hasil survei ke dalam tadi umpan balik tadi di khususnya perubahan. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung daripada pertemuan ke-8 ini, sesi ke-8. Sekali lagi Bapak Ibu perlu saya sampaikan penjelasan lebih detail. Bapak Ibu diwajibkan ini untuk membaca daripada modul kita, modul manajemen perubahan MBS 4324. Dan tentunya saya ingatkan kembali, mohon dibuka eratnya, kemudian daripada statnya juga, serta modul-modulnya, dan untuk diskusi, tugas, serta latihan itu jangan lupa ya Bapak Ibu ya dikerjakan, karena nanti akan berimpact di mana? Di hasil akhir. Kan hasil akhir itu tidak hanya satu sesi, tidak hanya satu bagian, tetapi include penggabungan yang nanti akan di rata-rata seperti itu. Terima kasih selagi Bapak Ibu daripada atas perhatian dan juga kerjasamanya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sejatinya manusia adalah tempatnya kurang dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat beraktivitas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu Bapak Ibu.